Oh, Pak Edi. Ini yang WL. Kembalikan kepada Stop. Nyanyi dulu, nyanyi dulu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi saudara, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Boleh bersyukur kita kepada Tuhan. Hari ini kita bisa datang ke tempat ini, kita bisa beribadah kembali di tempat ini. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Mungkin dari rumah udah pasti persiapan udah matang ya. Benar-benar hati dan jiwa yang rindu dan haus untuk beribadah kepada Tuhan. Kita datang ke tempat ini kita untuk minta pengurapan dari Tuhan pastinya ya. Bukan mengejar berkatnya, men. Tapi yang paling terutama kita mengejar pengurapan dari Tuhan. Berkati Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh mau memuliakan namanya. Karena Dia yang Allah yang Maha Tahu, Allah yang begitu mengasihi kehidupan kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan, Dia tahu apa yang kita butuhkan. Maka oleh karena itu kita lebih lagi intim dekat sama Tuhan, bergaul baik sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau dari kita. Mari kita bawa hati kita, mari satukan hati kita. Kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Bapa, oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan. Karena hati kami, jiwa kami rindu haus Tuhan. Bersekutu beribadah bersama umat-umat-Mu di tempat ini Tuhan. Bersama sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau Allah Roh Kudus Tuhan, Engkau memenuhi setiap hati kami yang ada di tempat ini. Bahkan yang mungkin masih dalam perjalanan Tuhan, Engkau percepatkan langkah mereka ya Tuhan. Sehingga kami boleh bersama-sama meninggikan, memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati kami Tuhan. Satu persatu Tuhan, pribadi lepas pribadi. Biarlah hadirat Tuhan turun di tempat ini. Hadirat-Mu Tuhan menyatu di setiap hati kami di tempat ini Tuhan. Kami mau merasakan kehadiran Roh Kudus memenuhi ruangan ini, memenuhi tempat ini. Dari tempat ini kami beribadah Tuhan, kami akan melihat Tuhan, kuasa-Mu dicurahkan, berkat-Mu dilimpahkan ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, persekutuan ibadah kami tidak sia-sia ya Tuhan. Semua boleh mendatangkan berkat kedamaian, mendatangkan berkat kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan Yesus, hanya dekat Allah saja jiwa kami tenang. Terima kasih Yesus. Kami rindukan Allah Roh Kudus penuhi kami. Roh-Mu yang hidup penuhi kami Tuhan. Berikan rasa syukur-Mu kepada-Nya. Haleluya. Mari katakan pujian ini Roh-Mu yang hidup.
Hidup oleh
kami muliakan namamu Yesus. Kami tinggikan namamu. Haleluya. Kami Tuhan. Hidup kami Yesus. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Urapi kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Datanglah Roh. Penuhi kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja. Roh-Mu berkuasa dalam hidup kami. Roh Tuhan, berikan kami sembah Engkau Tuhan. Dimuliakan nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dinaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari kita mohon. Roh-Mu yang hidup lagi biarlah memenuhi setiap kita yang ada di tempat. Katakan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup, penuhiku dari dalam jiwaku tenang bersamamu. Jangan kau mudah untuk berhenti, berjamaahmu. Ajaib dalam hidup kami. Kami mau terus mengagungkan nama-Mu yang besar Tuhan. Nama-Mu yang ajaib Tuhan. Layaklah Engkau ditinggikan. Layaklah Engkau dimuliakan Tuhan. Dari tempat ini Tuhan. Semua Tuhan umat-Mu yang ada di tempat ini kami mau terus bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Karena kami percaya Tuhan. Ada kuasa dalam setiap pujian kami Tuhan. Ada kuasa dalam setiap pujian kami. Kami percaya saat ini lemah. Kami dikuatkan itu. Saat ini kami tidak berdaya Tuhan, Engkau bangkitkan semangat kami Tuhan.
Kami percaya sakit pun Tuhan, Kau sanggup sembuhkan itu oleh kuat kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kemenangan terjadi dari tempat ini, pemulihan terjadi dari tempat ini. Kami boleh merasakan urapan kuasa-Mu, Roh Kudus bekerja di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Semua yang diberkati Tuhan, semua yang merasakan kehadirannya. Mari sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Semua saudaraku, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai, kita mau bersuka cita meninggikan nama Dia. Sebab Dia adalah Allah yang luar biasa. Mari kita mengingatkan kehadiran Tuhan. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur. Katakan ke dalam pelajaran. Dengan hati apa? Amin. Dan lihatlah segala kebaikan bagi kehidupannya. Akan apa? Akan bersorak-sorai. Haleluya. Akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Saudara, katakan bersyukurlah. Kita bersyukur, pasti apapun keadaanmu, tetap dikatakan Tuhan. Mengucap syukurlah. Sama-sama kita mengatakan bersyukurlah, bersyukurlah 3 kali. Amin. Siap lompat dengan hati, dengan penuh dengan dari hati ya. Jangan bersyukur. Ya, rendah. Ya. Semangat ya. Dengan penuh dari hati. Katakan 3 kali. Silakan kepala tangan kita kan. 3. Bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah. Katakan bersama kepada siapa? Tuhan. Haleluya. Saudara masih semangat lagi untuk memuji nama Tuhan. Masih bersemangat? Ada amin? Ada omani lebih kuat ini. Ada amin? Amin. Amin. Ayo kita mengatakan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan masih. Haleluya. Oh haleluya. Amin. Tuhanlah
Begitu baik, luar biasa dalam hidup kita. Saat ini kita akan memberikan korban ucapan syukur kita yang terbaik. Sebelum kita memberikan yang terbaik, persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan, dengan satukan hatimu. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, anak Allah yang luar biasa, anak Allah yang ajaib dalam hidup kami. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami percaya Tuhan, kami menyembah Allah yang hidup dari tempat ini. Kami menyembah Allah yang luar biasa, Roh yang hidup itu sudah memenuhi setiap kami di tempat ini. Kami mengucap syukur ya Bapa buat hari ini Tuhan. Kami akan memberikan persembahan lewat apa yang kami miliki ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur ya Tuhan. Saat kami percaya Tuhan, yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan pulang membawa berkas-berkasnya, pasti akan membawa bungkusan yang terbaik dari Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan kami bergumul memberi lewat kesusahan, mungkin lewat keadaan kami Tuhan. Namun kami percaya saat kami menangis, mencucurkan air mata memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kami percaya tuayan yang besar Tuhan taruh atas kehidupan orang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang Kau kuduskan persembahan ini Tuhan. Biar kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan juga boleh bekerja untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami saya memberikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberikan layanan.
Saatnya kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa. Kami sudah memberi apa yang bisa kami berikan Tuhan. Lewat ucapan syukur dari kehidupan kami Tuhan. Engkau tidak melihat besar kecil yang kami berikan Tuhan. Namun Engkau melihat kesungguhan hati dan ketulusan kami memberi untuk pekerjaan Tuhan boleh terjadi di tempat ini. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur. Dan kini tiba saatnya kami akan dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat kami mendengar firman Tuhan hari ini, biarlah kami Tuhan melakukannya dari pulang tempat ini Tuhan. Kami percaya kami menerima berkat Tuhan yang sempurna. Saat kami menerima firman-Mu ini Tuhan. Berkuasalah Engkau Tuhan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau mengurapi mulut bibir lidahnya. Kuasa Tuhan, hikmat Tuhan Kau taruh atas hamba-Mu ini Tuhan. Gembala kami di tempat ini, kuduskan, urapi, nyatakan kuasa-Mu, biar firman yang kami dengar itu Tuhan, benar-benar tertanam di hati kami. Terima kasih Yesus. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita boleh dengar firman Tuhan. Bahwa kuasanya Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Kuasanya bekerja dalam kehidupan orang percaya. Haleluya.
Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau satukan hati kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Untuk pagi hari ini, tanti-intinya kami bersyukur, karena Engkau adalah menara perlindungan bagi kami Tuhan. Engkau adalah perisai bagi kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Dan kami boleh menaikkan ucapan syukur kami melalui pujian dan penyembahan. Biarlah itu menjadi dupa yang harum yang menyenangkan Engkau Tuhan. Dan hari ini kami juga mau membawa hati kami yang lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu, supaya kami dipuaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini lawat setiap kami, penuhi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu adalah perkataan firman yang berkuasa untuk menguatkan dan meneguhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengar dan melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Haleluya. Semuanya baik karena Tuhan menjadi penolong bagi hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya mengucap syukur pagi hari ini saya bisa melayani Bapak dan Ibu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah anugerah yang Tuhan berikan, dan saya yakin dan percaya bagi setiap kita, kalau ada kita bisa menyembah dan muliakan Tuhan, ini semua anugerah Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul, sudah Bapak? Oke. Kita sama-sama ya, kita gunakan ini visualisasi supaya kita lebih mengingat, lebih mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya, nanti bisa kita berganti-gantian membaca dan sebagainya. Terima kasih Tuhan, hari ini judulnya adalah Allah peduli dengan kesulitan kita. Ya, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Oh, no, stop. Judulnya dulu. Jangan cepat-cepat Pak. Kalau saya belum beli next. Ya, judulnya dulu 1, 2, 3. Nah, ini yang penting ya, diingat garis besarnya ini ya, bahwa Allah itu peduli dengan kesulitan kita. Di sini ada yang nggak punya kesulitan? Bilang, lihat kanan kirinya, kayaknya ini banyak gitu. Oma bilang ada. Oh, Oma aja bilang masih ada. Iya, masing-masing beda ya. Tapi di dalam kesulitan-kesulitan yang kita alami itu, kita harus mengerti bahwa ada Allah yang peduli atas kesulitan kita. Amin. Walaupun seringkali kita merasa, kok Tuhan kayaknya nggak perhatiin saya ya, gitu kan. Ya, tapi percayalah, hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, kita akan melihat beberapa kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan kita kembali, supaya kita selalu dikuatkan. Apapun tantangan dan kesulitan dalam hidup kita ini tidak pernah ditinggalkan. Amin. Ya, tidak pernah ditinggalkan. Sekalipun kalau manusia bisa meninggalkan kita, tapi Tuhan Allah kita itu pribadi yang setia. Dikatakan jika kita nggak setia, dia tetap setia. Ya, seringkali kita nggak setia toh, tapi dia tetap setia. Ya, itu membuktikan bahwa Tuhan tetap peduli dalam hidup kita. Ya, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan next, Pak. Oke. Ya, kita baca Keluaran 15 ayat 24, ini dasar firman Tuhan, supaya kita dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa benar-benar Tuhan Allah kita itu peduli terhadap kesulitan kita.
Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ya. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu, yaitu bangsa Israel, kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Bersungut-sungut itu mengeluh, ngedumel, protes sama Musa. Ya, protes sama Tuhan. Nanti kita akan lihat kenapa bangsa Israel ini ngedumel, bangsa Israel ini protes sama Musa, kenapa bangsa Israel ini bersungut-sungut kepada Musa. Kita lihat next, Pak. Ya. Ya, tahun 2023 ya diprediksikan dunia ini akan mengalami masa-masa yang sulit. Ini bukan hanya peramal, saudara yang kasih Tuhan, tapi para ilmuwan, ya para ilmuwan di dalam setiap bidang. Ya, mereka mengumpulkan data-data, mengumpulkan fakta-fakta dengan kecenderungan-kecenderungan yang ada di dunia ini, dikatakan bahwa dunia ini diprediksikan akan mengalami masa-masa yang sulit. Ya, kalau di bumi ini ada beberapa negara dan dinyatakan negara itu ada yang bangkrut, saudara. Ya, ada yang kolaps, saudara. Ada yang perekonomiannya sangat buruk sekali sehingga terjadi kekacauan. Itu terjadi negara, saudara, bisa bangkrut. Kalau di Indonesia kita pernah lah dengar ya perusahaan gulung tikar. Ini negara, kalau gulung tikar itu gimana, saudara yang kasih Tuhan? Ini dari para ahli-ahli, saudara. Dia mau mengumpulkan fakta, data semuanya dan menyimpulkan bahwa dunia ini akan mengalami masa-masa yang sulit. Dan kalau bangsa-bangsa mengalami satu kesulitan, itu juga berdampak di bangsa kita, saudara ya. Akan terjadi goncangan-goncangan yang sangat mengerikan. Ya, kalau Bapak dan Ibu terus memantau berita itu, saudara kasih Tuhan, pasti akan terus mendapat informasi seperti ini, saudara. Ya, tapi bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Nanti kita meresponnya. Apa kita menelan mentah-mentah informasi yang diberikan oleh dunia ini, saudara? Tapi apa? Kita memegang janji Tuhan. Next, Pak. Nah, tapi berbeda dengan anak Tuhan, saudara. Tadi para orang yang berilmu, saudara, ya, dia bisa memprediksikan bahwa situasi dan kondisi dunia ini semakin sulit, semakin berat, saudara. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus berbeda punya cara pandang terhadap dunia ini, saudara. Ya, kalau kita bersosialisasi, nanti kita akan bertemu dengan orang-orang yang mengeluh, susah. Terus kita juga nimbrung, ya memang susah, gitu kan. Lalu terus kita makin menimpali terus, saudara, kehidupan membawa sebuah cerita yang semakin buruk lah, saudara. Kita ketemu orang yang buruk memandang dunia ini dengan buruk, kita tambah-tambahin lagi sebagainya. Tapi seharusnya kita sebagai anak Tuhan nggak boleh. Amin. Kita harus punya cara pandang yang berbeda terhadap dunia di mana kita tinggal ini. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Ya, tapi berbeda dengan anak Tuhan, tahun ini merupakan tahun penentuan iman kita. Apakah kita bisa mengatasinya? Saudara, kita ini akan diuji iman kita, keyakinan kita akan Tuhan dengan ujian-ujian, dengan masalah-masalah, dengan tantangan-tantangan. Memang Tuhan izinkan, saudara, goncangan itu terjadi di tengah dunia ini, saudara. Karena apa? Tuhan mau melihat iman kita, saudara ya. Nah, jangan kita terlena dengan berita-berita dan sebagainya. Pokoknya kita harus punya sikap yang berbeda. Next, Pak. Pasti anak Tuhan akan resepsi. Kalau resepsi itu dalam pernikahan itu apa? Pesta ya. Menikmati berkat, saudara. Kalau orang krisis, saudara, tapi ada bagi anak Tuhan, kita harus punya keyakinan bahwa ada pemeliharaan Tuhan. Ya, pasti ada pemeliharaan Tuhan, saudara. Kita bisa bisa menikmati berkat Tuhan di tengah-tengah goncangan itu, saudara. Justru dunia digoncang, tetapi kita punya Tuhan yang punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Nah, kita mau belajar dari Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Tadi ayat dikutip di sana bahwa bangsa Israel itu bersungut-sungut, saudara. Ya, dia memberontak. Dia ngedumel sama Musa, dia menyesali perjalanannya keluar dari Mesir. Dia nyalain Musa, untuk apa dia bawa keluar dari Mesir, tanah perbudakan. Padahal
di padang gurun mereka kesulitan, ya, menghadapi kesulitan, ya. Nah, kita melihat kisah nyata hidup bangsa Israel ketika baru keluar dari Mesir dengan mukjizat yang Tuhan nyatakan, saudara, ya. Dari perikop ini nanti Bapak dan Ibu boleh baca di rumah, saudara. Tapi yang tadi ayat yang pertama bahwa bangsa Israel itu bersungut-sungut. Nah, kenapa sih sebabnya orang Israel ini bersungut-sungut kepada Musa, ya? Dikatakan ya mereka itu berjalan di padang gurun selama 3 hari dengan terik matahari, ya, panasnya terik matahari 3 hari, ya, 3 hari mereka berjalan di padang gurun. Waduh, itu perjalanan yang cukup berat, ya. Nah, cukup berat dan terik matahari. Saya belum tahu, ya, kondisi panasnya di padang gurun, soalnya belum pernah ke sana. Ya, ada yang di sini yang pernah padang gurun, tapi dari Tamblang ke sini kalau udah cuaca cerah, aduh panasnya minta ampun. Ya udah ampun-ampun, itu pakai motor. Iya, iya. Itu pakai motor, Bapak guys. Tuhan itu udah ngeluh, aduh panas banget. Apalagi kemarin kan teduh terus tiba-tiba panas, itu rasanya kulit terbakar, saudara, ya. Nah, terus lalu mereka haus tetapi tidak ada minum, ya. Mereka udah berjalan 3 hari, ya, dalam kepanasan, mereka tidak menemukan air untuk mereka minum, saudara. Situasinya sulit, saudara. Kalau kita ada di barisan rombongan bangsa Israel, waduh betapa nggak enaknya pada saat itu. Waduh, ya, pokoknya nggak enak lah, nggak minum. Ya tadi, wah galon nih kosong ini. Untung aja tadi ada air aqua cepat itu, saudara. Rasanya hanya berapa menit telat, saudara, kasih Tuhan. Tapi rasanya nggak enak. Kita memahami betul, ya, situasi yang dialami bangsa Israel itu nggak enak sekali. Dikatakan dan sampai di Mara ada air tetapi pahit. Ketika bangsa Israel 3 hari sudah berjalan terus ketemu di Mara, situ ada oase lah, ya. Ada tempat air yang cukup banyak. Mereka mungkin udah antusias, haleluya gitu. Hore, ada air. Tapi pas mereka datang dan mereka minum, rasanya apa? Pahit, mengecewakan. Tidak sesuai dengan kenyataan, saudara. Ya, tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan ekspektasi. Waduh, aturannya seger nih, air banyak, ya. Terus mereka makanya makan ngeluh sama Musa. Oh, gimana sih kamu bawa-bawa kami ini keluar? Ya, padahal di Mesir pun mereka mengeluh, saudara. Mereka mengeluh karena ditindas. Mereka diperlakukan dengan kasar. Mereka berdoa sama Tuhan. Mereka lepaskan, saudara. Ya, makanya di dalam hidup ini kita harus tahu betul bahwa ada fase-fase kehidupan, saudara. Ada fase di mana kita mengalami berkat Tuhan, saudara. Ada fasenya di mana kita mengalami pergumulan, terus nanti ada fase-fasenya. Dan disinilah kita harus memiliki satu keyakinan bahwa Allah itu tetap peduli apapun yang kita alami. Amin. Apakah dengan keadaan seperti itu Tuhan tutup mata atas bangsa Israel? Tidak, saudara. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Untuk apa, saudara? Kita lihat respon mereka, ya. Mereka marah. Ya, mereka bersungut-sungut kepada Musa. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan sedang membawa mereka ke masa-masa keadaan yang sulit. Sebenarnya keadaan yang sulit itu memang Tuhan izinkan, saudara. Kalau kita saat ini berada dalam situasi yang sulit, bersyukurlah kalau Tuhan izinkan itu, saudara, ya. Itu bukan satu kebetulan, tapi Tuhan izinkan itu sebagai proses yang untuk kita hadapi, supaya kita memiliki cara pandang yang berbeda, respon yang berbeda, yang benar di mata Tuhan ketika menghadapi itu. Apakah kita tetap percaya bahwa Allah kita sanggup memelihara kita, Allah kita itu sanggup memberkati kita, saudara, ya. Saya katakan, bangsa Israel ini baru mengalami mujizat yang luar biasa loh, saudara. Ya, 10 tulah itu disaksikan mereka di Mesir. Untuk melunakkan hati Fir'aun yang keras, Tuhan itu memberikan 10 kusta hukuman yang luar biasa atas orang Mesir. Itu di depan mata bangsa Israel. Ketika mereka keluar, mereka menyeberangi laut Tebrau. Ya, Tuhan membelah laut begitu ajaibnya. Nah, setelah mereka keluar dari laut, bebas dari kejaran bangsa Israel, ketika menghadapi tantangan, sudah mulai mereka mengeluh lagi, bersungut-sungut lagi. Di dalam hidup kita kan begitu, ya. Sering kali begitu. Sebenarnya dalam perjalanan hidup kita, nggak semuanya masalah, toh. Ada berkat, toh.
Ya, ada berkat, ada masalah, ada berkat. Ya, kemarin saya lihat ada TikTok itu ujian sama berkat itu kayak langkah kaki. Ya, ujian berkat, ujian berkat. Nah, tapi kalau kita maju terus, kita akan sampai kepada satu titik yang Tuhan sediakan. Tapi kalau kita berhenti, saudara, mungkin berhenti pada langkah ujian, aduh aku nggak menyerah, nggak maju lagi. Kita nggak dapatkan sesuatu yang Tuhan siapkan di sana. Jadi ujian dan berkat itu kayak langkah. Ujian ya, berkat, ujian berkat, tapi tetap melangkah, saudara. Sampai semakin mendekati janji Tuhan. Next. Ya, karena semua itu Tuhan izinkan. Ya, ingat ya, apapun masalah saudara, bukan karena Tuhan tidak sayang. Tuhan tidak peduli atas hidupmu, saudara. Tapi semua itu Tuhan izinkan. Tuhan ingin melihat sikap hati mereka pada saat ada masalah. Tuhan mau lihat sikap hati Bapak dan Ibu ketika menghadapi persoalan. Bagaimana menyikapi persoalan-persoalan. Tadi malam saya sudah bagikan tentang Ayub, ya. Tidak ada, saya tanya, adakah yang pergumulannya lebih berat dari Ayub? Nggak ada, saudaranya. Tapi Ayub tetap memiliki respon yang baik, ya. Apakah dengan bersungut-sungut bisa selesai? Kalau Bapak dan Ibu punya masalah dengan bersungut-sungut, selesai masalah Bapak dan Ibu? Halo? Selesai? Tidak. Tambah ringan, tambah berat? Tambah pusing. Yakinlah, nurut aja sama Tuhan, jangan bersungut-sungut ketika engkau menghadapi masalah. Kalau engkau menghadapi masalah, engkau bersungut-sungut, masalahmu nggak selesai. Tambah ruwet, ya, tambah kacau hidupmu. Tidak, saudara, ya. Apakah dengan bersungut-sungut bisa selesai? Tidak. Dengan marah-marah bisa selesai? Enggak, saudara, ya. Jadi janganlah ketika kita menghadapi masalah seperti bangsa Israel bersungut-sungut, ya. Dengerin, hanya Tuhan yang sanggup menolong dan menyelesaikan masalah kita. Tadi kita dari pendahuluan tadi bahwa dunia ini memang akan mengalami situasi yang sulit, mengalami situasi yang berat. Ada kejadian-kejadian yang mengerikan, saudara. Tuhan izinkan itu, dan Tuhan mau kita mengerti bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Amin. Ya, kalau kita berada dalam situasi dan kondisi yang berat, kita merasa nggak mampu, Bapak dan Ibu perlu Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa mengeluarkan, saudara. Bangsa Israel ketika mereka kesulitan dengan air minum, mereka nggak tahu cara mereka untuk mendapatkan air minum lagi. Wah, udah haus ketemu yang pahit, minum yang pahit lagi. Waduh, nggak tahu itu rasanya bagaimana. Udah nano-nano kali ya. Rasanya udah nggak karuan, saudara. Ya, kita nggak tahu caranya. Tetapi kita harus menyadari bahwa memang hanya Tuhan yang bisa angkat kita dari persoalan itu. Amin, saudara. Haleluya. Nah, lanjut Pak. Jadi ada janji Tuhan dalam hidup orang percaya. Ingat, ada janji Tuhan. Kemarin saya kasih teropong dipakai. Halo, mungkin yang nggak ikut komsel kemarin nggak dapat teropong. Ya, saya bagikan lagi ya yang belum ikut. Oma belum dapat teropong ya. Dikatakan begini, Oma, bahwa mata Tuhan itu tertuju pada orang yang berharap sama Tuhan. Orang yang menaruh pengharapan sama Tuhan. Mamanya Andrea saya bagi teropong ya, sebentar ya. Saya ambil dulu. Coba Mama Andre bikin kayak gini, Pak. Mama Andre. Gini, Bu. Ini teropong, bolong-bolong begini. Ya. Terus ini juga. Pak Toto juga boleh gini ya. Terus disambungin begini. Di tengahnya itu ada lubang. Coba Ibu arahkan lubang itu ke saya. Nah, yang kelihatan saya atau kanan kirinya masih kelihatan, Bu? Enggak, teropongnya Oma terlalu lebar itu. Jangan lebar, namanya teropong itu kayak ini, ya kan? Pralon, kayak pralon begitu. Ketika difokuskan begini, yang ya kalau dari sini saya arahkan teropong saya itu ke Mama Andreas, itu hanya Mama Andreas. Pak Toto nggak kelihatan tuh. Mamanya Nando juga nggak kelihatan. Mamanya Bianca nggak kelihatan. Nah, mata Tuhan itu tertuju seperti itu, Bapak Yesus Tuhan. Saya ingatkan, di Karanganyar ini mungkin banyak orang, mungkin udah penduduknya ribuan, tetapi kalau engkau punya menaruh harapan sama Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang berharap sama Tuhan.
pemeliharaannya tertuju sama orang-orang yang berharap sama Tuhan. Makanya yang mengetahui kondisi kita, hubungan kita dengan Tuhan itu hanya kita dengan Tuhan. Pak Pendeta nggak bisa. Makanya kita kalau datang sama Tuhan benar-benar tulus, kita benar-benar berharap sama Tuhan. Nggak usah lihat kanan dan kiri, saudara. Karena Tuhan akan memperhatikan hidup kita. Jadi ada janji Tuhan dalam hidup orang percaya yang Tuhan mau genapi. Ya Pak Toto dikeker sama Tuhan nih Karanganyar. Dipelihara Tuhan. Jadi jangan bersungut-sungut, jangan nggak bersyukur dengan situasi dan kondisi. Engkau berharga dan mulia di mata Tuhan. Dan aku mengasihi engkau, kata Tuhan ya. Katakan Allah peduli dengan kesulitan kita. Kita akan melihat beberapa kebenaran firman Tuhan yang membuktikan bahwa Allah itu peduli dengan pergumulan kita. Ayo kita lihat ini. Saudara yang kasih Tuhan, ini yang pertama itu Allah itu penolong yang baik, sangat terbukti. Jadi Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang akan berkarya, tapi Dia sudah berkarya. Saudara ya, Dia sudah membuktikan kasih-Nya, Dia sudah membuktikan kuasa-Nya tadi atas bangsa Israel. Dan kita mau lihat di dalam Mazmur pasal 46 ayat 2, firman Tuhan katakan begini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan, ya. Dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Udah, sebagai penolong dalam kesesakan Tuhan itu sangat terbukti. Nah, kita belajar tadi dari bangsa Israel. Ya nanti kita lihat endingnya bagaimana Tuhan berkarya atas hidup mereka, saudara. Jadi kalau engkau punya persoalan dan pergumulan, engkau datang kepada Tuhan. Yang engkau andalkan Tuhan. Tuhan itu nggak usah diragukan kuasanya, kasihnya, kebaikannya, karena sudah terbukti. Kalau kita baca kitab Mazmur, itu luar biasa. Pemazmur itu menyanyikan kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Karena apa? Mereka sudah mengalami, saudara. Ya, kalau mereka sudah mengalami, kita pun bisa mengalaminya. Amin, saudara. Ya Tuhan izinkan kita masuk dalam next Pak ya. Tuhan izinkan kita masuk dalam area yang hanya Tuhan saja sanggup untuk menolong dan menyelesaikan. Ya, tadi kita kembali lagi ke prediksi tadi, saudara. Akan ada goncangan besar, akan ada terjadi sesuatu yang mengerikan. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, jangan pernah takut, saudara. Karena kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita, yang sanggup melepaskan kita, saudara ya. Oleh karena itu kita tidak perlu takut sebab Tuhan selalu membimbing dan menolong orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi jangan pernah takut kalau kita percaya sama Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah biarkan kita sendiri. Yang kedua, saudara, perlu ini, jangan mengatur Tuhan. Ya, kita ini manusia suka atur-atur Tuhan. Atur diri sendiri aja nggak bisa, atur Tuhan, saudara ya. Nah, kalau kita membaca kitab Mazmur, ini nggak usah saya bukakan karena ini ayat ini sangat terkenal ya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 ini ada lagunya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan sebagai gembala itu yang mengarahkan domba-dombanya, yang mengatur domba-dombanya, yang bertanggung jawab atas domba-dombanya. Gak usah domba itu ngatur gembala, saudara ya. Jangan atur, jangan kebalikannya, saudara. Ya, domba atur gembala. Harusnya kita ini mau nurut sama Tuhan. Dikasih tahu sama Tuhan, udah tunduk, taat, saudara ya. Nah, jangan protes sama Tuhan. Ya, Tuhan yang paling tahu keadaan kita. Ya, sekalian yang menciptakan kita ini Tuhan, ya, bukan mama kita sama bapak kita. Mohon maaf ini bapak-bapak kalau buat anak asal-asalan toh. Asal-asalan ya. Ya asal-asalan, tapi Tuhan itu yang merancang kita, saudara. Ya, jangan kita punya anak seolah-olah ini anak saya, hasil saya. Enggak, saudara. Itu karunia anugerah Tuhan, saudara. Ya, Dia yang punya rancangan dalam hidup kita. Jadi kita ada ini bukan hanya sekedar produknya Bapak dan Ibu, saudara. Tapi produknya Tuhan. Tuhan punya rancangan di dalam hidup kita. Amin. Ya, jadi Tuhan yang lebih tahu tentang keadaan kita, saudara ya. Apapun rencana Tuhan dalam hidup ini, percaya saja. Ya, Tuhan izinkan tadi berbagai macam kesulitan, tantangan, percaya saja, saudara.
Tuhan menyegarkan jiwa kita. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan itu akan membawa kita ke air yang tenang, bukan air yang berarus, saudara, yang menghanyutkan kita, enggak, air yang tenang, ya, yang berumput hijau, saudara ya. Tuhan menyegarkan jiwa kita. Tuhan selalu menuntun ke jalan yang benar dan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu selalu menuntun kita ke jalan yang benar, yang baik, saudara. Kalau kita sudah diarahkan untuk lakukan yang baik, nurut, jangan protes, saudara ya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Tuhan memiliki banyak cara untuk menolong kita. Hanya dengan melempar kayu ke dalam air yang pahit, lalu air itu menjadi manis. Ya, jadi kembali ke cerita bangsa Israel tadi, ketika di Mara, mereka ketemu dengan air yang pahit, mereka protes sama Musa, mereka bersungut-sungut sama Musa. Nah, Musa dia datang sama Tuhan. Tuhan, bagaimana ini dengan umatmu? Udah 3 hari mereka tidak minum. Dia berdoa sama Tuhan, dia berseru sama Tuhan. Dan Tuhan tunjukkan apa? Hanya sepotong kayu. Kalau Bapak dan Ibu nanti baca di rumah, itu ditunjukkan hanya sepotong kayu. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa korelasinya? Apa hubungannya air sama kayu? Nggak nyambung. Ya, kadang-kala Tuhan kalau bekerja itu bikin sesuatu yang kita itu terheran-heran, saudara. Nurut aja Musa, ditunjukkan kayu, dilemparkan ke dalam di dalam air itu, dan airnya menjadi enak, saudara. Bukan hanya tawar seperti air aqua, tapi manis. Saya nggak tahu berapa ton itu gula kalau untuk ditaburkan ke oase yang cukup kayak danau kecil gitu ya, mata air. Berapa ton? Saya kira kalau 1 kilo, 2 kilo nggak bakalan manis itu, saudara. Tapi bangsa Israel bisa minum di air itu. Air itu menjadi manis, saudara. Tuhan bisa bikin sirup di padang gurun. Iya, ya. Kalau di Karanganyar ini ada ahli, ya, bikin es campur es buah mamanya Andreas. Wow, saya lihat postingannya itu, mantap banget ini. Tapi Tuhan tuh ajaib, saudara ya. Hanya pakai kayu, Bu, nggak pakai buah. Kalau Ibu tuh kasih, waduh, ini Tuhan cuma sebatang kayu dilempar, saudara, bisa manis, saudara. Kalau Mama Glory, Mama Andreas, ada buah naga, anggur, dan lain sebagainya. Saat itu, waktu itu yang dibutuhkan bukan hanya ini estetika, yang penting mereka minum, ya. Kebutuhan darurat Tuhan kasih, tapi Tuhan kasih lebih loh. Bukan hanya air yang dia sering minum, tapi manis, saudara. Mereka minum air sirup, saudara, ya. Itu luar biasa dahsyat, saudara. Ya, jadi hanya Tuhan yang bisa menolong mereka dari kesulitan mereka. Kalau mereka cari-cari, mereka bisa pingsan, saudara. Mau berjalan lagi cari atau gali sumur untuk cari matahari, udah keburu pingsan. Dalam situasi apapun di bangsa ini, di dalam rumah tangga kita harus percaya bahwa memang dalam masalah yang berat yang sedang kita alami, hanya Tuhan yang sanggup mengangkat kita. Makanya jangan jauh-jauh dari Tuhan. Ya, Pak Gurning, harus dekat dengan Tuhan. Semakin komitmen, semakin serius sama Tuhan. Ya, kalau Tuhan sudah bekerja, kita akan dibikin terheran-heran, saudara. Yang ketiga, kayaknya sampai 20 ini. Sampai sore. Ya, yang ketiga, berdoa dengan benar ini. Ya, jangan jemu-jemu berdoa, Bapak kasih Tuhan. Diperlukan doa. Ya, di dalam Yakobus 5 ayat 16 bagian B, itu yang saya kasih warna kuning ya. Tapi saya akan bacakan semua karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kita harus berdoa dengan cara yang benar, hidup benar. Kalau ada sesuatu yang perlu kita akui, ya kita harus bertobat, saudara. Minta ampun sama Tuhan. Kita harus saling mendoakan, makanya perlu adanya komunitas, saudara. Itu penting sekali untuk ikut, karena saling mendoakan ya di situ, saudara ya. Kalau kita berdoa, maka luar biasa yang terjadi, saudara ya. Karena bangsa Israel itu juga dijawab oleh Tuhan pergumulannya melalui doa. Jadi jangan pernah putus asa dengan doa. Jangan lagi nggak bergairah untuk berdoa. Dengan berdoa bisa mengatasi masalah apapun dalam hidup ini.
Ya, jadi kita harus punya keyakinan doa itu bisa menyelesaikan banyak hal yang nggak bisa kita selesaikan. Ini ada contoh-contohnya dalam Alkitab. Yang pertama itu Elia itu berdoa dengan sungguh-sungguh untuk meminta hujan. Ya, sampai 7 kali baru ada tanda kecil. Ya, dia menantang semua nabi-nabi Baal ya untuk membuktikan bahwa Allahnya itu luar biasa, Allah yang hidup. Dia berdoa sama Tuhan, minta supaya Tuhan turunkan hujan. Dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh, cuma dikasih ada awan, saudara, melintas kecil, mungkin setapak tangan begini, saudara. Tapi dia yakin bahwa Tuhan sanggup menurunkan hujan, dan terjadi, saudara. Ketika Elia berdoa nggak turun hujan, itu terjadi, saudara ya. Makanya doa itu berkuasa sekali. Tapi Elia tetap bertekun dan bangkit ya, bertindak dengan iman sampai kuasa Tuhan dinyatakan. Jadi teruslah berdoa, berdoa, berdoa. Untuk apapun pergumulan berdoa dan berdoa dan berdoa terus. Ya, jangan pernah kendor, saudara ya. Terus dikatakan di sini Musa berseru maka Tuhan menjawab. Ya, ketika bangsa Israel itu bersungut-sungut, mengeluh, menyalahkan dia lari sama Tuhan. Musa juga sama, saudara. Kondisinya kan sama di padang gurun, saudara. Ya, nggak mungkin Musa ini bawa persediaan air yang banyak, saudara. Sama, jalan sama, saudara. Tapi kan sering gitu, kita berjalan bersama, kita mulai ada masalah, saling tuduh sana, tuduh sini, saudara. Saling menyalahkan, jangan, saudara. Ya, Musa ini juga dia hanya datang sama Tuhan. Ketika ada bergumul, dia berseru sama Tuhan. Maka Tuhan menjawab, ya. Doa membuat mata kita tertuju pada Tuhan. Ya, jadi kalau ada masalah kita datang dalam doa itu mata kita terus tertuju sama Tuhan. Ya, jangan kalau kita ada masalah kita lari melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka kita semakin jauh. Doa membuat air yang pahit menjadi manis tadi ya. Ya, yang yang terakhir. Sepertinya yang terakhir ini. Haleluya ya. Yang keempat adalah percaya saja. Kalau kita sudah merasa aduh aku nggak sanggup, aku nggak tahu jalan keluarnya. Langkah yang keempat ini percaya saja. Percaya saja sama Tuhan. Bahwa Tuhan itu punya rencana yang baik buat kita, bahwa Tuhan itu sanggup melakukan sesuatu yang ajaib buat kita. Di dalam Markus 11 ayat 23 bagian B, saya bacakan semua. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi pergumulan masalah ini udah berdoa, habis berdoa, benar nggak ya? Begitu kan? Ragu. Kita udah berdoa untuk orang sakit, benar nggak ya? Sakitnya sembuh? Atau mungkin kita sudah didoain, bisa nggak dengan kondisi ini saya dipulihkan, saudara? Ragu, saudara. Nggak ada iman. Firman Tuhan kata, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa saja dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Kalau kita berdoa harus dengan iman, saudara. Bukan hanya dengan kata-kata yang indah, yang kata-kata yang puitis, saudara. Memang itu perlu lah ya. Karena namanya kita kan orang-orang yang sudah terpelajar dan sebagainya, perlu kata-kata yang baik. Tapi esensi doa itu yang paling dasar adalah iman, saudara. Kalau engkau sebagus apapun doamu, ya sepuitis apapun doamu, sepanjang apapun, tapi kalau kamu meragukan apa yang kau doakan, maka engkau tidak akan mengalami apa-apa, saudara ya. Orang di dunia ini melihat dahulu baru percaya. Ini Thomas kan, aku kalau nggak lihat saya nggak percaya, begitu kan. Kita mau lihat. Padahal doa itu ya kita mendoakan sesuatu kan yang belum terjadi, saudara. Gak mungkin yang kita sudah ada kita doakan. Itu berdoa untuk mengucap syukur, bukan doa pengharapan, saudara ya. Tapi sesuatu yang belum kita lihat harus kita berdoakan dengan iman, saudara. Makanya Ibrani 11 ayat 1 katakan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, saudara ya. Jadi orang di dunia ini melihat dahulu baru percaya. Buktikan dulu dong. Emang Tuhan siapa kamu? Berani-berani menantang saya, buktikan dulu gitu kan. Tapi kita anak Tuhan walau tidak melihat namun percaya asal tidak bimbang hatinya. Percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu terjadi, saudara.
Kalau engkau percaya, apa yang kau doakan itu dengan penuh keyakinan, pasti Tuhan akan nyatakan. Sebab itu jagalah perkataan. Ini perlu kita menjaga perkataan dalam masa-masa yang sulit tadi. Ya, jangan melemahkan. Jangan ada kata-kata yang melemahkan. Kita harus membangkitkan iman, saudara. Ya, ini kata-kata kita ini perlu kita jaga. Ketika kita dalam keluarga kita ada masalah, ya jangan kata-kata kita, oh ini gara-gara mama sih, ini gara-gara papa sih, ini gara-gara anak-anak nih. Ya. Tapi kita bukan saling menguatkan, saudara. Istri udah berdoa, amin, pasti terjadi. Suami nggak mungkin itu. Kondisinya seperti ini, seperti alih-alih tadi kan dikasih fakta-fakta, ya keluarga kita sudah berharap sama Tuhan penuh-penuh, dilemahkan lagi imannya. Sebaliknya suami juga punya pengharapan iman yang luar biasa setelah berdoa, istrinya nggak mungkin Pak, kenyataannya seperti ini, nggak mungkin itu bisa realisasikan, itu nggak mungkin itu bisa terjadi. Kata-kata kita bukan menguatkan, saudara. Ya, kalau kita mengucapkan perkataan yang melemahkan, apa sih gunanya? Nggak ada. Makin menghancurkan, saudara. Jadi hati-hati. Seperti 12 pengintai itu, ya yang Musa utus untuk mengintai tanah Kanaan, apa yang terjadi? 10 orang diutus, yang 2 sama-sama mata mereka, saudara. Mereka nggak diperiksa minus atau enggak. Pokoknya sama-sama mereka melihat ke tanah Kanaan itu baik keadaannya, tapi ada orang-orang yang kuat di sana, saudara ya. Yang 8 bilang memang negeri itu baik, tapi kita nggak bisa maju, nggak bakal mungkin kita mengalahkan raksasa-raksasa di sana. Tapi ada 2, siapa? Kaleb dan Yosua. Enggak, memang itu bagus, tapi kita pasti bisa di sana karena ada Tuhan yang menyertai kita. Diyakinkan, coba bayangkan, mayoritas bilang begitu, tapi yang 2 ini tetap. Tapi Tuhan tertuju kepada orang yang 2 ini, saudara. Maka Yosua diangkat menjadi pemimpin. Kenapa? Dia menaruh pengharapannya sama Tuhan. Jadi hati-hati, saudara. Memang faktanya ya itu berat. Faktanya memang sulit, saudara. Tapi kita di dalam Tuhan, kita harus bisa melihat, punya mata yang bisa menerobos segala kesulitan, keterbatasan itu. Karena di sana ada Tuhan yang lebih besar. Amin. Ya, hari ini kita punya program untuk apa? Untuk Paskah. Dengan jemaat yang kecil seperti ini, dengan biaya yang mungkin besar, saudara. Tapi ayo belajar, saya katakan belajar melangkah dengan iman. Ya, kita punya program untuk mengadakan Paskah ya, dan ulang tahun ke puncak. Itu Tuhan sebenarnya sudah bekerja loh, saudara. Di awal, Tuhan sudah sediakan villa. Tinggal kita konsumsi sama transportasi. Memang masih besar, memang masih sulit, saudara. Tapi kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan sanggup. Amin. Kita panitia harus solid, harus punya keyakinan, harus saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Kata-kata kita harus saling mendukung, saudara. Saya yakin dan percaya. Saya sebagai gembala katakan ini berat, saudara. Ini sulit, saudara. Tapi kita harus melihat dengan mata iman bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Disinilah letaknya, saudara. Ya, kita akan melihat kuasa dan mujizat yang ajaib yang Tuhan akan kerjakan. Kalau nggak ada tantangan, nggak ada masalah, saudara, nggak pernah kita melihat mujizat. Kalau orang Israel itu nggak mengalami kesulitan, mereka melihat mujizat nggak? Nggak ada, saudara. Nggak ada mujizat yang untuk kerjakan. Justru karena ada kesulitan dan tantangan, disitulah Tuhan nyatakan kuasanya. Sebab itu jagalah perkataanmu, berhenti untuk memperkatakan yang tidak membangun, yang tidak membawa damai sejahtera, yang membuat lemah, yang membuat kita lesu, yang membuat kita letih, yang membuat semua itu harus kita hindarkan. Perkataan mulai ganti dengan perkataan positif. Saudara, amin. Haleluya. Jadi ini kesimpulan, Allah peduli dengan segala kesulitanmu. Bilang kanan kirinya atau depan belakangnya, Allah peduli dengan segala kesulitanmu. Ya, jangan baperan terus ya. Jangan baperan terus, saudara. Engkau tidak pernah berjalan sendiri. Engkau tidak pernah dilupakan oleh Tuhan.
Ada teropong Tuhan yang selalu terarah sama kita. Haleluya ya. Jadi jangan cepat putus asa. Ketika menghadapi tantangan, menghadapi rintangan, jangan putus asa. Ingat, Allah itu penolong yang baik ya. Ingat, jangan mengatur Tuhan. Tuhan itu gembala, kita domba. Nurut aja sama gembala. Ingat juga berdoa, tetap berdoa, Saudara. Dan tetap percaya saja. Kalau kita sudah berdoa, harus percaya, jangan bimbang. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan hari ini dengan menyanyi satu lagu pujian banyak perkara. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu kasih Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, Saudara. Kadang-kala Tuhan banyak izinkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Kita sering menginginkan hanya berkat, ya, kesuksesan, tetapi sering Tuhan juga izinkan ada hal-hal yang menyakitkan terjadi dalam hidup kita. Tapi kita harus mengerti bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Katakan banyak perkara. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Katakan Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berkumpul sendiri, sebab Allah mengerti. Katakan Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Lebih lagi katakan Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Engkau kembali mengingatkan kepada kami bahwa kami punya Allah yang peduli terhadap kesulitan-kesulitan di dalam hidup kami, Tuhan. Apapun yang dihadapi umat-Mu hari-hari ini, biarlah umat-Mu memiliki pemahaman akan Engkau, memiliki pengertian akan Engkau, memiliki pengenalan akan Engkau, bahwa Engkau adalah pribadi yang setia, yang tidak pernah meninggalkan, yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri, menghadapi sendiri setiap pergumulan atau kesulitan yang kami alami. Tuhan,
Biarlah hari-hari ini Engkau memberikan kekuatan bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan Tuhan. Ajar mereka untuk tetap percaya akan janji-Mu, akan rancangan-Mu dalam hidup mereka. Ajar mereka untuk tetap setia berdoa. Ajar mereka untuk tetap Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memiliki rancangan-rancangan yang indah bagi hidup kami. Tuhan menyediakan berkat-berkat yang luar biasa. Kalau Tuhan sudah tolong bangsa Israel, Engkau sanggup mengubah air yang pahit menjadi manis. Engkau juga sanggup membuat hidup kami yang mungkin hari ini terasa pahit, Tuhan, Engkau sanggup membuat manis dan indah di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, tidak selama-lamanya kesulitan kami alami, tetapi kami akan mengalami kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus teguhkan iman jemaat-Mu. Dan hamba bersyukur, biarlah firman-Mu ini Tuhan, Roh-Mu yang kudus memateraikan dalam hati kami, supaya firman Tuhan ini benar-benar menjadi kekuatan buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Sudah dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi sudah lebih kuat, sudah lebih semangat. Amin. Saya rindu melihat tangan-tangan yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu, engkau ada di tempat ini bukan karena kebetulan, tetapi karena Tuhan menyiapkanmu untuk mendengarkan firman Tuhan dan semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena Tuhan mau sampai nanti ketika Tuhan memanggil kita, bahkan ketika Dia datang kedua kalinya, Dia mendapati kita tetap setia. Amin. Ya, yang kita tidak tahu kapan itu, tapi Tuhan mau kita tetap setia. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih untuk setiap tim PW, untuk penerima tamu kolektan, dosyafaat, urus kelam minggu, semuanya LCD. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati setiap apa yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk Tuhan. Dengan penuh sukacita kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir ada. Puji Tuhan, semua jemaat yang setia. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik Bapak Ibu, kegiatan sepanjang minggu ini, Rabu ada Rabu Ceria. Bapak Ibu jangan lupa untuk mendaftar list untuk Rabu Ceria untuk Paskah kita tanggal 12 April di Puri Nirwana untuk Rabu Ceria. Kemudian ada Kamis ada KUL, kemudian Sabtu ada GC dan juga KUL di gereja. Bagi jemaat yang rindu untuk pelayanan konseling, baptisan selam dan penyerahan anak dapat menghubungi gembala atau pengerja di tempat ini. Baik Bapak Ibu, untuk janji iman renovasi gereja sampai hari ini, janji iman yang sudah masuk itu 4 juta, pas 4 juta dari 444.000, kemudian 4 juta 300. Kemudian ada juga pemasukan 150 dari penjualan barang expired ya. Kalau barang bekas kayaknya barang expired ya, 150.000 rupiah. Ya, puji nama Tuhan. Kemudian untuk pasca daripada GBI LWK dan ulang tahun, ya Bapak Ibu, kita akan adakan di puncak. Itu bukan karena kita ingin karena kita ingin kebersamaan kita. Kita kan biasa selalu di tempat ini kita rindu suasana yang berbeda, dengan kehangatan yang berbeda, kita saling bisa ngobrol, kita bisa saling curhat satu sama lain dengan situasi dan kondisi yang berbeda, dengan alam yang berbeda. Bapak Ibu boleh list dulu aja Bapak Ibu yang akan diadakan Sabtu Minggu 6-7 Mei di Bogor atau di Gunung Bundar. Yang mohon di list saja. Sampai hari ini yang saya lihat sampai tanggal 5 Maret itu uang budget kita ada 1.967.000. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya, sampai 5 Maret yang saya lihat di grup itu ada 1.967.000 dan puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang berulang tahun di minggu ini, ada Ibu Dewi Mariana tanggal 22 Maret. Mana Ibu Dewi? Ada Bapak Richard Purba tanggal 24 Maret, kemudian ada Ibu Leni Pandiangan tanggal 28 Maret. Puji Tuhan.
kita akan memberikan persembahan kita, uang Paskah kita. Kita angkat satu pujian. Bersyukurlah. Bersyukurlah. Refnya aja udah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya, bahwasanya itu selamanya, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Halo, terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Semoga itu bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari dan semoga gembala semakin diberkati. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu siang hari ini Tuhan. Bisa kami Tuhan berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, sudah menyembah, sudah memberikan persembahan kami. Dan sebentar lagi sudah mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mengangkat dua syafaat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang pengasih, Maha Penyayang. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang sedang oleh hamba-Mu Tuhan. Semoga Tuhan sedang dalam pikiran kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami sepakat Tuhan memohon kepadamu, apa yang disampaikan hamba-Mu Tuhan tertanam dalam kehidupan kami, dan kami bisa melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu ini, Engkau berkati Tuhan Yesus pelayanannya, Engkau berkati Tuhan Yesus apa menjadi kerinduan hamba-Mu ini, berkati juga Tuhan istri dan anak-anaknya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Tuhan kami jemaat pada tempat ini. Engkau tahu Tuhan pergumulan kami pribadi. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan semua pergumulan kami. Engkau lah Tuhan Yesus berjalan keluar ke segala kehidupan kami. Engkau lah Tuhan Yesus berikan jalan terbaik kepada kami anak-anak di tempat ini. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Pengasih. Engkau tahu Tuhan situasi sekarang ini dengan penuh ketidakpastian, tapi kami percaya Bapa, tangan-Mu selalu menyertai kami, dan kami berharap yang terbaik akan Kau berikan ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Pengasih, Maha Penyayang. Engkau tahu Tuhan keadaan kami anak-anak di tempat ini. Engkau tahu Tuhan apa yang kami butuhkan. Engkau tahu Tuhan Yesus pergumulan kami. Kepadamu lah Tuhan kami serahkan, kami percaya Engkau Allah Bapa yang selalu memberikan terbaik kepada kami. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah Bapa yang Maha Dahsyat, Engkau Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ajari kami Bapa, agar kami punya iman yang teguh akan pengharapan akan Engkau. Ajari kami Tuhan Yesus, agar kami selalu di jalan yang benar ya Bapa. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, kami percaya Engkau rela mati salibkan Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami. Kami percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan Yesus agar lebih setia akan perintah dan akan perintah-Mu Bapa. Ajari kami
kami Tuhan Yesus agar lebih-lebih lagi Tuhan mendengarkan dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik. Engkau tahu juga Tuhan, di dalam jemaat ini, saudara-saudara kami sedang sakit, yaitu Edra Muhammad Johannes Gurning, itu Bapak Pangadibuan, dan adik kami terkasih Mita Manado. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu, Engkau sembuhkan Tuhan saudara-saudara kami ini dalam bilang leluhur-Mu. Engkau Allah Tuhan Yesus memberikan penyembuhan total kepada saudara kami ini. Engkau berikanlah kepada mereka mujizat kesembuhan yang dari Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, bagimu tiada yang tak mungkin. Kami percaya Bapa, Engkau Allah Bapa yang Maha Dahsyat yang bisa mengubahkan segalanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kepadamu Tuhan kami bersyukur berserah. Karena kami percaya Bapa, Engkau Allah Bapa yang selalu menolong kehidupan kami. Tuhan Yesus, Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang Engkau Bapa. Tuhan, begitu juga Tuhan. Saudara-saudara kami Tuhan atau jemaat sedang Tuhan tempat ini yang sedang lemah, Engkau kuatkan Bapa. Yang sedang penuh pergumulan, Engkau berikan jalan keluar Bapa. Yang pada saat sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, berkatilah Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi. Engkau berkati Tuhan Yesus usaha dan pekerjaan kami. Engkau berkati Tuhan Yesus apa yang menjadi kerinduan kami. Engkau teguhkan hati dan iman pikiran kami Tuhan, agar kami Tuhan lebih berharap bahwa Engkau Allah Bapa yang bisa mengubahkan segalanya. Engkau Allah Bapa yang Maha Penolong yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Engkau Allah Tuhan, negara kami saat ini sedang digoncang oleh resesi, tapi kami percaya Bapa, tangan penyertaan-Mu akan selalu hadir dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa, Engkau akan memulihkan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, tahun 2023 ini akan menjadi tahun kemenangan dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa, tahun 2023 ini menjadi tahun anugerah, tahun berkah dalam kehidupan kami, terutama Tuhan anak-anak di tempat ini. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkaulah segalanya bagi kami Bapa. Engkaulah Tuhan tumpuan dan harapan kami Bapa. Ajari kami Bapa agar selalu di jalan yang benar. Ajari kami Tuhan Yesus agar lebih setia dengan perintah-Mu. Begitu juga Tuhan anak-anak-Mu jemaat di tempat ini Bapa. Sebagai suami istri, ajari Bapak agar selalu semangat tuntun kami Tuhan Yesus agar sepakat Tuhan seia Tuhan Yesus untuk membina rumah tangga kami. Ajari kami Tuhan Yesus agar saling menyemangati sebagai suami istri. Agar ajari kami Tuhan Yesus agar kami semakin teguh akan perintah-Mu, semakin mengerti akan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami Bapak. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Begitu juga Tuhan anak-anak kami. Kami serahkanlah Tuhan anak kami ke dalam tangan penyertaan-Mu. Engkau jaga dan Engkau lindungi mereka selalu Tuhan Yesus. Dimanapun mereka bermain Tuhan, Engkau jaga mereka Tuhan, tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus. Kami percaya Bapa, Engkau Allah Bapa yang Maha Dahsyat yang selalu menilik kehidupan kami. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkau berkati Tuhan, tumbuh kembang anak-anak kami. Engkau berkati Tuhan Yesus, kesehatan anak-anak kami. Engkau berkati Tuhan Yesus pendidikan anak-anak kami. Dan semua aspek kehidupan anak-anak kami Tuhan Yesus kami serahkan lagi ke dalam tangan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Begitu juga Tuhan, saudara kami sedang mencari pekerjaan. Engkau berikanlah Tuhan pekerjaan kepada mereka yang seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Yang hati lesu, Engkau berikan Tuhan kekuatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan mengangkat doa sahabat kami kepada negara kami. Engkau berkati Tuhan negara kami ini. Engkau berkati Tuhan kekayaan negara kami ini akan menjadi kekayaan untuk kekayaan yang makmur, akan menjadi kekayaan yang bisa kami pakai dan bisa kami jalankan Tuhan sesuai dengan perintah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan mengangkat doa sahabat kami kepada pemimpin negara kami. Pemimpin negara kami dari pusat sampai ke pelosok. Engkau berkati Bapa. Engkau berkati Tuhan Yesus agar mereka Tuhan pemimpin yang takut akan Tuhan, yang semakin bijak dalam program-programnya, agar mereka Tuhan bisa melaksanakannya dengan baik, program apa yang telah dijalankan oleh para pemimpin negara kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan mengangkat doa sahabat kami kepada pemimpin gereja kami, yaitu Ketua Sinode dan Ketua BPH Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Gembala Pemimpin dan Wakil Pendeta Dr. Niko Noto Roharjo, Ketua BPB Lokasi dan Pengurus Pendeta Sahala Nenggolan MTH, Ketua Rayon 1H Pendeta Budianto Totong, Gembala Senior kami Pendeta Darmianto Rawatan MTH, Gembala Sidang dan keluarga kami Pendeta Noah Ginting,
Gembala sidang jemaat kami, kepilihkan tempat ini Bapak, pendeta Bapak Ekar Jumat. Engkau berkati Tuhan pelayanan pemimpin gereja kami ini. Engkau berkati Tuhan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Engkau berkati Tuhan Yesus apa yang menjadi kerinduan mereka. Ajari mereka Tuhan Yesus agar kami Tuhan jemaat semakin mengerti akan kehidupan kekristenan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau Allah Bapa yang kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan. Hanya kepadamu Tuhan kami bermohon karena kami percaya Engkau Allah Bapa yang bisa mengubahkan segalanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan dengan kedua cepat kami kepada diakonia dan pekerja di tempat ini Bapa. Berikanlah Tuhan kesatuan hati untuk menggambarkan gereja kami ini, agar gereja kami ini Tuhan berdampak di perumahan kami di Karanganyar ini. Engkau berkati Tuhan pelayanan kami. Engkau berkati Tuhan akan menjadi berkat bagi semua orang ya Tuhan. Ajari kami Tuhan agar lebih setia akan perintah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah segalanya bagi kami Bapa. Engkaulah Tuhan Allah yang Bapa kami puji dan kami sembah yang kemuliaan. Kami percaya Bapa, kasih karunia-Mu akan melimpah dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa, Engkau akan menilai kehidupan kami. Kami percaya Bapa, apa yang kami butuhkan dalam kehidupan ini, Engkau akan berikan terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, dalam menghadapi kehidupan ini, kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan Yesus, dan berikan kami hikmat Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami yang belum sempurna ya Tuhan, kami sempurnakan Tuhan dengan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami boleh melaksanakan ibadah kami kepadamu, dan ibadah ini boleh berjalan dengan baik, karena itu semua karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan sudah hadir dan memberkati setiap kami. Dan sebelum kami pulang, kami menyerahkan kehidupan kami dan kasih Tuhan. Kau yang melindungi, menjaga kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, roh jahat, setan iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah perlindungan dan penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Dan di akhir ibadah ini kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, pertolongan, penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai siang hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.